Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Masih di materi method atau function. Sekarang kita ada di bagian 3 ya, bagian terakhir dari pembahasan method atau function. Akan belajar apa kita di bagian 3 ini? Kita akan belajar yang namanya nested method ya, atau ada metode di dalam sebuah metode. Saya yakin kalian udah paham dengan konsep nested karena kita udah pernah belajar nested itu di materi nested loop ya, sama nested if ya, atau if bersarang. Nah, di metode juga Java memperbolehkan yang namanya metode bersarang ya, atau ada metode di dalam sebuah metode. Dengan ilustrasi seperti ini. Ada metode A, dia memanggil metode lain dari kelas itu ya, atau kelas lain yang namanya metode B. Ini dinamakan nested method. Tapi gimana jadinya kalau si metode A ini ya, si metode A itu memanggil dirinya sendiri, memanggil metode A lagi. Di Java boleh ya, tapi namanya beda. Masih turunan dari nested method, namanya adalah recursion method atau metode rekursif, yaitu metode yang memanggil dirinya sendiri. Dengan ilustrasinya kayak gini. Ada metode C, dia manggil metode C lagi atau memanggil dirinya sendiri. Nah, untuk pembahasan rekursif method kali ini akan menjadi fokus kita di episode sekarang. Kita tidak akan membahas nested method, tapi kita akan membahas metode rekursif. Saya minta kalian untuk lebih fokus ya, lebih santai, lebih konsentrasi, karena yang namanya rekursif method itu biasanya sulit dipahami gitu ya, rada tricky. Saya juga untuk memahami rekursif method itu harus berapa kali ngulang gitu. Karena ya ini, konsepnya rada tricky gitu atau sulit dipahami. Tapi saya akan menjelaskan sebisa saya dan semoga dapat dipahami oleh kalian. Well, biar lebih paham langsung aja kita ngoding ke studi kasus kita. Kita sudah di IDE ya. Kalau saya pakai Eclipse, saya juga harap kalian sudah membuka IDE kalian masing-masing atau text editor. Di sini kita akan membahas yang namanya recursive method ya, atau metode rekursif. Studi kasus kita sekarang kayak gimana? Saya pengen program kita itu dapat menghasilkan output dari angka 1 ke N ya, dari angka 1 ke N. Gimana? Jadi nanti ini input ya. Kalau saya input 5, output yang diharapkan atau ekspektasinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya input 7, di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gini doang. Ya, ini program yang akan kita buat. Nah, sebenarnya kalau program ini kan bisa pakai looping, ya, lebih gampang. Pakai loop atau while. Ya bisa gitu. Cuman karena sekarang materinya adalah recursive method, kita akan pakai metode rekursif. Sebenarnya di dalam pemrograman itu ada cara lain untuk melakukan looping pada sebuah program tanpa menggunakan looping statement, yaitu pakai recursive method. Maka program kita akan dapat ngeloop gitu atau mengulangi lagi dan lagi. Langsung aja di sini kita biarin aja ininya. Kita simpan aja di bawah. Nah, kita bikin metode tentu ya, static, kita tipenya buat kosong aja, void, kita kasih nama loop. Oke. Kayak gini. Si loop ini dia akan menerima argumen ya, atau kita setting parameternya dengan tipe data integer bernama x. Nah, lalu karena ini kan nanti outputnya itu mencetak angka ya, di sini kita tambahkan sistem out println x gitu. Di sini kita pakai print aja ya, nggak pakai ln, biar outputnya satu baris. Nah, ini belum disebut rekursif, belum, ini masih metode biasa nih. Biar disebut rekursif, di sini kita langsung panggil lagi metode itu sendiri, yaitu loop. Ya. Kayak gini. Metode loop ini dia minta argumen.
Kenapa? Karena di sini kita setting parameternya bertipe integer dengan namanya x. Makanya di sini kita kasih argumen x. Nah, ini adalah recursive method atau metode yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Kita lihat lagi ke studi kasus kita. Karena di sini output yang kita harapkan itu ngelooping ya dari 1 ke n gitu ya, dari 1 ke n. Kalau kita input 7, dia itu harus mencetak angka-angka sebelumnya ya, ngeiterasi di sini. Dari 7 dia iterasi ke 6, iterasi ke 5 sampai ke 1. Kalau gini apa artinya nih? Ya, dari 7 ke 6, ke 5, ke 4 sampai ke 1. Dia apa? Berkurang ya nilainya. Jadi setiap iterasi dia minus 1. Ya. Nah, setiap iterasi dia minus 1. Oleh karena itu, di argumen ini kita kasih x minus 1. Biar nilainya berkurang ke 1. Ya, ke angka 1. Karena programnya 1 ke n. Langsung di sini kita panggil, jangan lupa. Loop, kita kasih angka 7 sesuai di studi kasus. Save. Jalan nggak nih? Nggak ya. Jalan, cuman error. Tuh. Iya. Outputnya belum sesuai ekspektasi kita. Oke, biar nggak error ya, karena tadi kan kalau kita lihat hasilnya itu dia tuh ngeloopingnya nggak terbatas ya, tuh sampai nilainya juga sampai berapa nih? Sampai 13.000 coy. Tuh ya. Dia ngeloopingnya infinity loop gitu ya. Ngelooping nggak berhenti-berhenti gitu, teureun-eureun ya. Sampai CPU-nya error gitu ya, sampai crash. Dari 1 sampai berapa ribu tadi. Nah, biar nggak infinite loop kayak tadi, kita kasih kondisi. Kalau ya x-nya itu lebih dari 0, maka jalankan perintah ini. Ya, kita coba. Nah, udah nih. Cuman ini tidak sesuai ekspektasi ya. Ekspektasi kita gini, yang diharapkan outputnya gini. Ups. Kebalik. Ya. Gimana tuh? Kita balik aja statementnya. Pindahin rekursifnya pertama dan perintah untuk mencetak kita simpan di baris ke-14. Biar ada spasinya ya, kita tambahkan di sini kayak gini. Save, lalu kita jalankan. Nah, udah nih. Sesuai harapan kita. Outputnya dari 1 sampai 7. Ya, dia iterasi 1, 2, 3, 4 dan sampai 7. Oke. Beres nih. Program kita selesai dibuat. Lihat, dia bisa ngelooping angka ya dari 1 ke n tanpa menggunakan looping statement satupun. Bisa dilihat di sini nggak ada, cuman ada if ya. Nah, ini adalah salah satu konsep atau manfaat dari metode rekursif. Gitu. Nah, belum selesai, saya akan jelaskan kenapa program bisa kayak gini. Ya, siap-siap. Akan sedikit liar, ya, pusing. Kita mulai dari sini. Dari pemanggilan metode. Pertama, ya. Di sini kita manggil satu metode yang namanya loop. Oke, konsentrasi yang namanya loop. Lalu kita kasih nilai di argumennya 7. Nah, si 7 ini akan ditangkap oleh parameter x yang sudah kita setting sebelumnya. Akan ditangkap di sini. Ya, ini kan metode loop, dia nerima parameter namanya x. Maka sekarang si x nilainya berapa? X sama dengan 5 ya. 7. X sama dengan 7. Oke, kita simpan di sini. Anggap pokoknya sesi ini itu anggap ini RAM lah ya. Si kotak merah ini itu RAM. Di RAM tersimpan X sama dengan 7 ya, data ditulis. Nah, langsung si X ini dicek nih. X lebih gak dari 0.
tentu 7 lebih dari 0, maka si statement di bawahnya akan dieksekusi. Ya, langsung dieksekusi. Nah, di baris ke-13 ini terjadilah rekursif. Dia manggil metode loop, manggil dirinya sendiri. Tapi bedanya, si argumennya dikurangi 1. Oke. Jadi 7 kurangi 1, berapa nih yang diterima si loop ini? Jadi dia nerima nilai 6 ya, 7 kurangi 1. Gitu. Tapi karena ada statement setelahnya, itu si rekursif ini nggak langsung dijalankan oleh program, tapi harus selesai dulu eksekusi statement sampai ke akarnya, sampai ke akhir. Ya, sampai sini. Gitu. Jadi ini belum dijalankan, tapi dia cetak dulu X ke konsol, karena di sini ada perintah untuk mencetak nilai X ke konsol, ya. Tapi karena program ini bersifat rekursif, belum selesai, si compiler simpan nilai X ini ke satu tempat, ya, yang namanya itu stack. Ini stack. Nah, ini stack ya, kita kasih nama stack. Gitu. Kan biasanya kalau programnya udah beres, ini langsung dicetak ke konsol. Tapi sekarang enggak. Dia disimpan ke satu tempat yang namanya stack, ya, oleh compiler. Di sini disimpan. X sama dengan berapa? Kita lihat ke RAM, X-nya masih 7. Ya. Enggak dulu dicetak ke konsol, tapi disimpan dulu ke stack. Stack itu apa? Ini intermezzo aja. Stack itu adalah struktur data ya, yang compiler pakai untuk menyimpan urutan eksekusi statement ya, atau perintah. Jadi biar si compiler tahu perintah mana yang dieksekusi atau ditampilkan ke konsol duluan. Itu pakai stack. Konsep stack itu kayak tumpukan buku gitu ya. Kita punya wadah kosong, kita masukin item satu gitu. Nanti item kedua akan numpuk di atasnya sampai item ke N. Ya. Gitu. Nah, kembali ke topik. Di sini X-nya disimpan ke stack. Oke. Ini kan beres nih. Ini statement terakhir di metode kita. Oke. Nah, udah beres menyimpan X ke 7, langsung si loop ini dieksekusi. Dia balik lagi ke atas, ya. Karena dia manggil dirinya sendiri, dia balik lagi ke atas. Nah, di sini terjadi yang namanya looping. Sekarang di baris ke-11 lagi ya, di sini lagi. Sekarang nilai X-nya berapa? 6 ya, karena sudah di minus 1. Sekarang nilai X sama dengan 6. Gitu. Nilai X 6, X dicek lagi di sini. X lebih dari 0. 6 lebih dari 0. Maka ini dieksekusi lagi. Ya. Ini dieksekusi, tapi sebelum mengeksekusi rekursif, bereskan dulu perintah terakhir, yaitu untuk mencetak X ke layar. Karena programnya belum beres, makanya X disimpan dulu di tumpukan gitu. X nilainya berapa? 6. Di sini masuklah item baru yang namanya X sama dengan 6. Oke, kayak gitu. Baru mulai lagi ngelooping lagi sampai X-nya itu sama dengan 0 ya. Kalau X udah sama dengan 0 kan udah masuk kondisi ini, itu nggak akan dieksekusi ini ya, kayak gitu. Nah, kita anggap di sini sudah ada X sama dengan 5 ya, sampai tumpukan ke terakhir, yaitu X sama dengan 1. Oke, kayak gitu. Jadi di wadah nih, di RAM-nya compiler misal, sudah ada tumpukan yang menyimpan nilai X dari 1 sampai 7. Yang namanya stack, itu aturannya gini. Item yang masuk pertama, dia keluar terakhir. Ya, karena kan namanya tumpukan gitu. Kalau kita numpuk buku nih, kita ambil buku yang paling atas dulu kan, langsung yang bawah terakhir. Nah, itu konsep dari stack. Karena X sama dengan 7 itu dia
masuknya pertama ya di stack, maka dia keluarnya terakhir. Nah, di tumpukan paling atas ya atau di topnya itu si compiler bakal mengeksekusi atau mencetaknya ke konsol. Maka X sama dengan 1 dicetak ke konsol ya. 1. Langsung tumpukan selanjutnya. Ada berapa aja? Ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, dan 7. Sampai si stack ini kosong karena X sama dengan 7 udah keluar. Seperti itu. Kenapa bisa keluar output dari 1 ke N? Ya, kayak gitu. Ya, emang rada tricky ya, emang rada liar. Emang ini rekursif. Gitu. Semoga dapat dipahami ya. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Bisa diulang lagi kalau belum paham. Tapi saya kasih tahu aja, dalam praktiknya sendiri, saya pribadi itu jarang banget pakai yang namanya metode rekursif untuk pakai looping gitu. Karena mending pakai looping sekalian, pakai while atau loop ya, atau for gitu. Pakai for atau while sekalian gitu daripada pakai recursive method. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami ya. Seperti itu. Tapi nggak ada salahnya kalian tahu konsep recursive method di dalam pemrograman. Well, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu di episode selanjutnya.